Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andi Minsana Nurul Hadja, Sela Sintia, Diva Mustika Bunga Putri, Dedi Pringadi, Danang Anugrah Islami, dan Rifki Muharimin akan menjelaskan tentang distribusi normal dan pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Perkenalkan, saya Sela Sintia, NIM C1A 020142, kelas R004. Saya di sini akan membahas tentang distribusi normal. Apa sih sebenarnya distribusi normal itu? Distribusi normal adalah suatu distribusi di mana kelas interval di tengah memiliki frekuensi terbesar, sedangkan sebelum dan sesudah kelas interval di tengah memiliki frekuensi yang sama. Selain itu, distribusi normal merupakan suatu distribusi probabilitas yang memiliki variabel random bersifat kontinu. Distribusi normal memiliki 6 karakteristik. Yang pertama yaitu teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Oleh karena itu, distribusi sering pula disebut dengan unimodal. Yang kedua, kurva distribusi selalu bersifat simetris dengan bentuk lonceng. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Nilai ini berada tepat di tengah kurva. Yang ketiga yaitu mean dan nilai standar defisiasi akan menentukan bentuk dan lokasi distribusi. Dan yang keempat yaitu jumlah luas daerah di bawah kurva normal bernilai 1. Hal ini juga berlaku untuk seluruh distribusi probabilitas kontinu. Karakteristik yang kelima yaitu dalam kurva distribusi dapat disimpulkan jika setengah data populasi akan memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sedangkan lagi memiliki sebagian nilai yang lebih besar. Dan karakteristik yang terakhir yaitu masing-masing ekor kurva di kedua sisi memanjang tak berbatas. Dalam beberapa kasus penghitungan distribusi, ekor kurva bahkan lebih memotong sumbu horizontal. Baiklah, selanjutnya saya Danang Anugrah Islami, NIM C1A020883 akan menjelaskan tentang penerapan distribusi normal. Penerapan ini dianggap penting karena beberapa hal berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan objektivitas penilaian. Hal ini sangat membantu dalam mendapatkan anggota-anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu. Misalnya ketika mengevaluasi nilai siswa atau mengelompokkan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Yang kedua adalah dapat menghindari terjadinya bias atau penilaian yang condong pada suatu kategori saja dengan distribusi yang simetris dan berpusat pada nilai rata-rata seluruh data dalam suatu populasi. Penilaian yang berat sebelah atau tidak seimbang akan dapat dihindarkan. Dan yang ketiga adalah dapat membantu menentukan tingkat normalitas dan kecenderungan sentral. Dalam statistika, khususnya statistika peluang, normalitas suatu data adalah hal yang penting dan tidak boleh diabaikan. Melalui teori yang diterapkan oleh distribusi normal, kecenderungan sentral atau tingkat normalitas data dapat ditentukan secara lebih mudah. Nama saya Dedi Pringadi, NIM C1A020144. Berikut ini adalah contoh mengubah skala X menjadi skala Z. Dimisalkan suatu distribusi normal memiliki rata-rata sebesar 65 dan standar deviasi sebesar 8. Lakukan perubahan dari skala X menjadi skala Z. Berikut adalah penyelesaiannya. Diketahui rata-ratanya adalah 65 dan standar deviasinya adalah 8. Jadi untuk X sama dengan 65, maka Z sama dengan 65 dikurang 65 dibagi 8 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 73, maka Z sama dengan 73 dikurang 65 dibagi 8 sama dengan 1. Untuk X sama dengan 81, maka Z sama dengan 81 dikurang 65 dibagi 8 sama dengan 2. Untuk X sama dengan 89, maka Z sama dengan 89 dikurang 65 dibagi 8 sama dengan 3. Untuk X sama dengan 57, maka Z 57 dikurang 65 dibagi 8 sama dengan min 1. Untuk X sama dengan 49, maka Z sama dengan 49 dikurang 65 dibagi 8, hasilnya sama dengan min 2.
Dan untuk X sama dengan 41, maka Z sama dengan 41 dikurang 65 dibagi 8, dan hasilnya adalah min 3. Baiklah, saya Andi Misana Nurul Haja, NIM C1A020145 akan menjelaskan tentang pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, bahwa distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas yang variabel random X-nya bersifat diskrit, sedangkan distribusi normal merupakan distribusi probabilitas yang variabel random X-nya bersifat kontinu. Kedua distribusi probabilitas ini memiliki hubungan tertentu. Jadi, apabila ada peristiwa yang mengikuti distribusi binomial dengan jumlah pengamatan atau N cukup besar dan probabilitas terjadi peristiwanya P tidak terlalu dekat atau mendekati 0 atau 1, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal. Ada dua hubungan antara distribusi ini. Yang pertama ada rata-rata mu, yaitu cara mencarinya n kali p, lalu ada standar deviasi torsi dengan akar n pq. Dengan adanya pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial ini, maka probabilitas dari peristiwa X yang bersifat diskrit dari pendekatan binomial dapat diperoleh dengan menggunakan tabel luas kurva normal standar. Luas kurva normal standar tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, dalam menentukan besarnya nilai Z dari pendekatan distribusi normal terhadap distribusi binomial diperlukan adanya penyesuaian. Hal ini karena distribusi binomial memiliki variabel X yang diskrit, sedangkan distribusi normal variabel X-nya kontinu. Nah, kita harus ingat di situ. Nah, agar variabel X yang tadinya bersifat diskrit dapat berubah menjadi variabel X yang bersifat kontinu, diperlukan beberapa penyesuaian. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya menambah sebesar 0,5, mengurang sebesar 0,5, atau menambah dan mengurangi sebesar 0,5. Perkenalkan, nama aku Rifki Marimin dengan NIM C1A020084. Oke, langkah-langkah menggunakan pendekatan normal. Pertama, kita harus menentukan apakah tepat menggunakan pendekatan normal. Tidak setiap distribusi binomial sama. Beberapa menunjukkan kemiringan yang cukup sehingga kita tidak dapat menggunakan perkiraan normal. Untuk memeriksa apakah pendekatan normal harus digantikan atau digunakan, kita perlu melihat nilai P yang merupakan probabilitas keberhasilan dan N yang merupakan jumlah pengamatan variabel binomial kita. Untuk menggunakan pendekatan normal, kami mempertimbangkan NP dan N1 kurang P. Jika kedua bilangan ini lebih besar dari atau sama dengan 10, maka kita dibenarkan menggunakan pendekatan normal. Ini adalah aturan umum dan biasanya semakin besar nilai NP dan N1 kurang P, semakin baik pendekatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Mustika Bunga Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit contoh mengenai distribusi normal terhadap binomial, yaitu pada contoh pertama, manajemen restoran Santoni Pizza menemukan bahwa 70% konsumen baru mereka akan kembali untuk makanan lainnya. Untuk seminggu di mana 80 konsumen baru atau baru pertama kali datang makan di Santoni, berapa probabilitas 60 konsumen atau lebih akan kembali untuk makanan lainnya? Untuk menjawab pertanyaan kali ini, kita akan membuat diketahui P X besar dari 60 karena N yang besar, maka untuk memudahkan perhitungan digunakan pendekatan distribusi normal terhadap binomial. Faktor koreksi 60 dikurang 0,5 sama dengan 59,5. Kita akan mencari mu. Mu sama dengan N kali P atau sama dengan 80 dikali 0,70 sama dengan 56. Karena N itu sama dengan 80 konsumen dikali dengan 0,70 dari 70%, maka hasilnya dapat sama dengan yaitu 56. Dan kita mencari sigmanya. Sigma sama dengan akar dari N kali P kali Q sama dengan N-nya 80 dikali 0,7 dikali dengan 0,3, yaitu dapatnya 4,098. Sudah dapat mu dan sigma, kita akan mencari Z.
Z sama dengan X dikurang NP per akar dari N PQ sama dengan X sama dengan 59,5 dikurang 56 yaitu NP-nya 56 per akar NPQ-nya yaitu 4,098 dan hasilnya yaitu 0,85. Maka jika sudah semua kita cari mu, sigma, dan z-nya, maka kita dapat membuat kurvanya seperti ini. Dicari P dalam kurung Z besar dari 0,85, maka luas daerah di bawah kurva normalnya itu 0,5 dikurang 0,3 023 sama dengan 0,1977. Jika peluang 60 atau lebih dari 80 konsumen baru akan kembali untuk makanan lainnya, maka itu sebesar 0,19 atau sama dengan 9,8%. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.